Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Apa kabar sobat bintang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sobat bintang semuanya, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran PAI. Dan insya Allah untuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang iman kepada hari akhir. Sobat bintang semuanya, secara bahasa iman itu diartikan percaya ya, atau yakin. Dan hari akhir itu merupakan sinonim dari kiamat. Maka kita bisa mendefinisikan bahwa iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh kehidupan makhluk di dunia ini akan berakhir dan alam raya ini semuanya akan hancur lebur. Itu merupakan pengertian dari iman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna as-sa'ata atiyatun la ghaiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush, yang artinya pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Sobat bintang semuanya, ayat-ayat yang dibacakan tadi ini merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua bahwa kiamat itu merupakan sesuatu hal yang pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Dan di surat Al-Qari'ah pun Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa yang namanya kiamat itu ada sesuatu yang sangat pedih dan huru-haranya itu begitu mengerikan. Tentunya semua tidak ingin ya mengalami atau menyaksikan yang namanya kiamat itu. Kenapa demikian? Kalaulah seandainya ada seseorang gitu ya yang menyaksikan betapa huru-haranya kiamat itu, orang yang sedang hamil saja, perempuan yang sedang hamil, maka dia akan melahirkan anaknya yang dikandungnya itu tanpa merasa sakit dan dia akan langsung lari. Kita tahu ya yang namanya melahirkan itu kan sakit gitu ya. Bahkan ketika sudah melahirkan gitu kan gak bisa langsung jalan. Tapi karena saking takutnya, saking riweh gitu kalau orang Sunda bilang gitu ya, saking huru-haranya, itu dia melahirkan gak sakit dan dia langsung lari kemana untuk menyelamatkan dirinya. Sobat bintang semuanya, tentunya yang namanya kiamat ini tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pun tidak diberitahu kapan akan terjadinya kiamat. Hanya saja banyak sabdanya yang mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya kiamat ini sudah dekat. Di antaranya adalah bahwa dengan adanya Nabi Muhammad SAW, dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, itu pun merupakan ciri bahwa dunia ini sudah memasuki akhir zaman. Karena Nabi Muhammad diutus untuk umat akhir zaman. Adapun kiamat itu ada tanda-tandanya ya. Ada tanda sugro atau kecil dan juga ada tanda kubro. Bedanya kalau sugro itu istilahnya apa ya? Pengawal bagi datangnya tanda-tanda kubro. Nah, kalau tanda kiamat kubro ini
ini satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya itu terjadi begitu cepat. Dan artinya kalau sudah masuk ke tanda-tanda kiamat kubro, berarti kiamat ini sudah sangat dekat sekali akan terjadi. Oke, pertama ciri kiamat sugro. Ciri kiamat sugro diantaranya ya Sobat Bintang, satu, kemungkaran dan kemaksiatan merajalela. Yang namanya maksiat, kriminal itu sudah terjadi di mana-mana dan banyak. Ya kalau kita menelaah ya, kalau kita meneliti, itu sekarang itu yang namanya kemaksiatan, wah dimanapun, gak di kota, gak di kampung gitu, gak kaya, gak miskin, itu wah udah banyak banget lah. Ini merupakan salah satu tanda kecil akan datangnya kiamat. Yang kedua, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Jadi jumlahnya dari seluruh dunia ini, rasionya itu bahwa wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Bahkan nanti itu begitu signifikan ya, jumlah laki-laki itu lebih sedikit dibandingkan perempuan. Kenapa demikian? Kalau di hadis-hadis yang lain dikatakan nanti di akhir zaman itu akan terjadi peperangan yang begitu dahsyat sehingga banyak orang yang berguguran. Karena banyak laki-laki yang berperang dan berguguran sehingga yang tersisa itu wanita lebih banyak sedangkan laki-laki lebih sedikit. Yang ketiga, banyak terjadi bencana. Wah, kalau kita hari ini lihat ya, itu terjadi bencana itu di mana-mana dan macam-macam. Mulai dari gunung meletus, longsor, gempa, tsunami, dan lain-lain. Banyak gitu. Keempat, Al-Quran hanya tulisan saja. Artinya Quran ini tulisannya ada, mushafnya ada, tetapi hanya sedikit saja yang membacanya. Bahkan kalau di hadis yang lainnya dikatakan orang itu membaca Al-Quran itu hanya sampai ke tenggorokannya saja, tidak ke hatinya. Jadi bisa baca Quran itu hanya bisa bacanya saja, tapi tidak menjadi amalan dia dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, ilmu agama tidak lagi dianggap penting. Ini banyak terjadi ya di kalangan masyarakat kita, khususnya di Indonesia dan di dunia tentunya. Itu orang-orang itu sudah menganggap bahwa agama itu adalah sesuatu hal yang gak perlu lagi lah. Ya, kurang mementingkan ilmu agama, hanya mementingkan sainsnya saja, hanya mementingkan ilmu umumnya saja, tetapi ilmu agamanya kurang gitu ya. Bahkan ada orang-orang yang menganggap bahwa agama itu adalah sesuatu hal yang gak penting dan pokoknya harus dijauhi ya. Itu oleh orang ateis biasanya yang ngomong begitu. 6. Minuman keras dianggap minuman biasa. Kalau dulu kita tahu bahwa orang-orang itu ketika ada larangan minuman keras, ada minuman khamar itu begitu takut gitu ya. Itu kan merupakan salah satu dosa besar, bahkan menjadi pintu ke dosa-dosa yang lainnya. Tapi kita sekarang ya di TV kita lihat, di tontonan atau dimanapun ya, orang mabuk itu ya kayak minum air biasa aja lah gitu ya. Biasa aja lah, gak merasa dosa dan sebagainya. 7. Budak wanita melahirkan tuannya. Jadi ada seorang budak, wanita ya budaknya, kemudian melahirkan tuannya, anaknya itu jadi tuannya. Ada yang mengatakan bahwa di sini maksudnya orang yang merdeka menikahi budak wanita kan anaknya. Si orang merdeka, laki-laki yang merdeka kemudian menikahi dengan budaknya. Nah, budaknya itu kan kalau melahirkan, nah anaknya ini
akan menjadi merdeka. Ada yang mengatakan begitu juga. Ada yang mengatakan bahwa di sini maksudnya adalah ketika seorang anak itu menjadikan ibunya ya seperti halnya budak gitu ya. Seperti halnya budak ya, disuruh-suruh gitu ya. Gimana lah, maunya dimanja dan sebagainya. 8. Pembunuhan dan perzinahan semakin banyak. Oh, ini benar banget ya. Kalau kita lihat berita kriminal hari ini, itu yang namanya pembunuhan itu setiap hari terjadi. Begitupun juga dengan perzinahan. Bahkan ada orang-orang yang menyediakan tempat untuk berzina. Ya, kalau di Surabaya ada yang namanya Sidoli, di Bandung ada yang namanya Saritem, dan di tempat lain juga masih ada ya. Kalau dulu orang berzina itu sembunyi-sembunyi, sekarang mereka dengan terang-terangan membuka tempat untuk berzina begitu. Nauzubillah min dzalik ya. 9. Riba menjadi hal biasa. Riba menjadi hal biasa. Riba itu artinya ketika menukarkan sesuatu dengan tak sebanding lah. Ibaratnya saya pinjam kepada A itu 20.000 tetapi harus mengembalikannya lagi jadi 30.000 semacam itu ya. Nah, hari ini semua bank itu pasti ada bunganya kalau kita mau meminjam uang. Dan itu adalah riba tentunya. Dan itu hal biasa gitu ya. Udah gak dianggap lagi dosa gak gitu. 10. Banyak terjadi fitnah ya. Fitnah di sini tentu banyak macamnya. Di antaranya terjadi fitnah itu adalah ketika sesuatu hal yang baik dianggap aneh gitu atau dianggap salah, tetapi sesuatu hal yang salah dianggap benar. Ya. Contohnya, kalau orang berhijab itu, oh itu kuno, itu jelek gitu ya. Itu melanggar aturan, itu melanggar HAM. Sebaliknya kalau memamerkan aurat, oh itu seni, itu bagus dan sebagainya. Mereka dipuji-puji. Itu kan salah satu fitnah ya. Sesuatu hal yang baik dianggap salah, sesuatu hal yang salah dianggap baik. 11. Jazirah Arab menjadi hijau. Kita tahu yang namanya Arab itu kan gurun ya, banyak gurunnya, sedikit sekali daerah yang hijaunya. Tetapi mendekati kiamat, Arab ini akan hijau, subur begitu. 12. Orang-orang berlomba membangun gedung tinggi. Wah, ini udah kita tahu lah. Di kota-kota besar itu membangun itu bukan ke pinggir lagi tetapi ke atas. Orang-orang berlomba membuat gedung yang paling tinggi, pencakar langit ya untuk menunjukkan kekayaan dan sebagainya. Nah, itulah teman-teman 12 ciri kiamat sugro. Sebenarnya masih ada lagi ya ciri-ciri dari kiamat sugro ini. Selanjutnya kita menuju ciri kiamat kubro. Yang pertama, keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini merupakan pemimpin kaum muslimin. Dia yang akan memimpin umat ini dan menjadi tauladan gitu ya. Kalau hari ini kita gak punya sosok pemimpin, akan ada Imam Mahdi yang akan memimpin kita. 2. Munculnya Dajjal. Ya, Dajjal itu adalah sosok makhluk yang mengaku dirinya adalah Tuhan, dan barang siapa yang bersujud kepada Dajjal, maka orang tersebut tidak bisa kembali lagi menjadi orang muslim begitu. Tidak akan bisa lari atau kabur dari persembahan Dajjalnya. Nabi Isa alaihissalam. Nanti di akhir Nabi Isa alaihissalam itu kan tidak meninggal ya. Nabi Isa itu diangkat ke langit dan dia tidak terpengaruh oleh waktu, artinya tidak tua begitu dia itu, dan dia akan turun lagi sebagaimana usianya itu dia dinaikkan ke langit. 4. Matahari terbit dari barat. Kalau sekarang terbitnya itu dari timur, tapi nanti
matahari itu akan berbalik terbitnya dari barat ke timur. Kemudian akan ada dukhon ya, atau asap. 6. Munculnya binatang raksasa dan dapat berbicara. 7. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj ini adalah dua kaum yang merusak apapun yang dia lewati, dan siapapun yang dia akan bunuh dan dia akan rusak begitu. Ya, itulah teman-teman pembahasan kita hari ini, mulai dari tadi pengertian dan juga dalilnya kenapa kita harus beriman kepada hari akhir, dan juga tanda-tandanya, mulai dari tanda-tanda yang kecil dan juga tanda-tanda besar atau tanda-tanda kubro dari kiamat. Mudah-mudahan dapat difahami. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.